Dan majunya Bang Anies dengan Bang Dul, anak Betawi ini, termasuk Bu Airin dengan Pak Ade Sumardi, memberi harapan baru. Pihak yang dipermainkan sama penguasa nggak mudah nyerah. Gusti mboten sare. Ketemu lagi dengan Om Begawan yang nganyel ke seluruh dunia. Oh, ini besok tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus akan ada pendaftaran calon kepala daerah, baik provinsi, kota, dan kabupaten. Dan yang paling keren, sepertinya ini, kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI yang dari PDI Perjuangan akan ditetapkan adalah Pak Anies dan Bang Dul. Semoga. Ini bakal bertarung ini melawan kandidat Koalisi Indonesia Maju plus. Ya, yang maju Sirakus atau Sirawan itu, Ridwan Kamil Suswono. Nah, besok KPU akan membuka pendaftaran calon kepala daerah. Ya. Dan Rakus akan mendaftar pada hari kedua, berarti tanggal 28. Pasangan Golkar PKS itu didukung koalisi banyak partai, keroyokan itu. Nah, ini bisa diibaratkan kelompok gajah abu. Tahu gajah abu, gajah bengkak. Ibaratkan semacam perumpamaan ini. Permisalannya buat memudahkan orang membayangkan gedene kaya apa nek gajah abu. Bisa dibayangkan itu. Wes gajah kuwi gede abu itu. Kenapa dipadakkan dengan gajah abu? Lah kena ada dua partai besar di situ. Yaitu Gerindra dan Golkar. Ya, wes ben rapopo. Masih ditambah partai menengah dan kecil dan partai-partai gurem. Totalnya ada 12 partai. Kaya kesebelasan aja, yang satu cadangan. Sisanya ya hanya tinggal PDI Perjuangan, partai yang kokoh dengan perjuangan demokrasi dan konstitusinya. Majunya Pak Anies dengan Bang Rano Karno Bung Dul ini, otomatis si calon independen gak digagas pemilih. Oh, ora digagas. Oh, calonnya itu anak. Hampir dipastikan itu. Perolehan suara Darmo Pongraharjatmo. Kok Pongraharjatmo? Darmo Pangrekun. Ya, namanya itu loh. Angger ngomong pong kok mesti otomatis jujuk artis zaman kolonial gitu. Tak baleni ya. Otomatis dihitung-hitungan Om Begawan. Suara Bang Darmo ini sama Bang Kun ini tidak akan lebih dari 5% nanti. Jauh di bawah perolehan Mas AHY, Bu Silvi saat Pilgub DKI tahun 2017. Nah, PDI Perjuangan tentu punya alasan ini, punya penilaian tersendiri. Mengapa memilih Bang Anies dan Bang Rano Karno dibandingkan dengan Bang Anies dengan Hendy? Nah, Hendy Priadi itu. Nah, kelihatannya Hendy Priadi di Jawa Tengah itu. Jadi wakilnya Bang Perkasa, Bang Andika Perkasa. Bahkan Anies Ahok itu enggak diperhitungkan. Termasuk pula sentilan Bu Mega itu. Apakah Pak Anies bersedia jadi kader PDI Perjuangan pakai baju merah dengan lambang banteng mencereng gitu. Lah setidaknya pasangan ini mencerminkan demokrasi itu ya memang mempresentasikan apa yang sesungguhnya yang mesti kita jaga. PDI Perjuangan itu konsisten loh dengan demokrasi yang dianut bangsa ini. Konsisten, lurus. Orang iso diogrek-ogrek itu. Nah, lihat saja pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019 atau sebelumnya. Termasuk juga Pilkada serentak 2017 dan 2018. 2020 lah. Partai lain nggak berkoalisi ya biasa wae. Ranggakat. Lah kisruh-kisruh atau gonjang-ganjing politik sekarang ini. Itu kan gegaran nafsu Mulyono. Kamu tahu yang disebut Om Begawan nyebut Mulyono tahu kan? Madang. Nah, si penguasa tak tahu diri ini menurut Om Begawan. Apa yang dia dapat dari PDI Perjuangan selama 20 tahun? Dari 2004 ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta hingga 2024 selesai menjadi presiden 2 periode. Masih kurang. Ini rakus. Podo karo yang dicalonkan nanti. Ini jadi contoh loh, perlambang syahwat dia itu lebih gede dibandingkan politisi lain. Mana ada Pak SBY, Bu Mega, Gus Dur,
Pak Habibie, bahkan Pak Harto aja yang 32 memimpin bangsa Indonesia itu dengan otoriternya. Dorong anaknya jadi wali kota. Nggak pernah, apalagi gubernur. Bahkan wakil presiden. Ketika mereka masih menjabat loh, nggak pernah. Nafsu Mulyono ini mengalahkan nalar politisi yang lebih 20 tahun menekuni politik. Ibarat kendaraan motor. Gak ada remnya itu. Wes, gaspol rem blok. Mandeknya nabrak buk. Selesai. Anak bablas ya nabrak apa wae sama disasak-sasak semua itu. Bukan sekedar aturan atau undang-undang yang diterjang. Nalar hingga etika politik gak berlaku di keluarga Mulyono. Yes, gak punya etika. Nah, coba kita cek aja. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Hat-trick. Gak pernah tuh partai yang tak amati menghadapi Soeharto itu. Menekan partai lain. Nggak pernah. Padahal dulu menggulingkan Pak Harto itu PDI Perjuangan waktu itu masih segi 5. Berdarah-darah itu. Memaksa untuk bergabung partai lain. Nggak pernah. Apalagi menggertak dengan memproses ketua partai dengan kasus hukum. Nggak pernah. Belas orang tahu itu Pak Harto itu. Mana ada zaman Soeharto sampai Pak SBY ketua umum partai pemerintah punya kasus. Zaman Pak BY malah lucu itu. Ketua umum partai milik presiden yang justru terjerat kasus korupsi. Bukannya itu memperlihatkan Pak BY nggak ragu-ragu menegakkan hukum. Ketua partainya dijebloskan ke penjara. Mantan ketua KPU itu. Ketua umum Partai Demokrat. Lah partai lain bila tidak diketemukan masalah, ya gak dirusui. Itu presiden. Pak SBY sampai Pak Harto waktu itu. Gak ada presiden terus gitu-gituan menggunakan kasus hukum untuk menjadi pedang mengancam pihak lain. Partai lain mau merapat ya syukur, nggak usah dipaksa. Tidak merapat tidak masalah. Namanya politik biar demokrasi hidup. Itu konsekuensi demokrasi. Gak ada itu zaman selain Pak Jokowi ini. Pak Mulyono ini kisruh internal partai dialami baru kali ini. Apalagi ketua partai mundur tanpa alasan jelas ya ora mungkin. Pasti ada tekanan, ada intimidasi dan tetek bengek itu. Zaman Pak Jokowi 2 ketua umum partai mundur tanpa sebab yang jelas. Ujuk-ujuk. Nah, itu ada Pak Erlangga dan Pak Yusril Issa Mahendra. Kedua ketua umum ini, kedua ketua umum partai ini yang merupakan politisi senior loh. Senior banget, kawaan itu. Pak Yusril itu ketua PBB, ketua umum, dan Pak Erlangga ketua umum Golkar. Bagi PDIP, nilai-nilai itu yang dijaga. Agar rakyat terbiasa dengan perbedaan. Nggak ada tuh dalih-dalih nyari pembenaran tuh PDI nggak pernah. Supaya tidak ada keterbelahan. Karena perbedaan itu akan disatukan. Bukan ingin menyatukan lalu tidak boleh ada perbedaan. Tidak muncul konflik itu yang dimaui oleh PDI Perjuangan. Pihak yang berbeda itu musuh. Belas nggak dibangun. Pemahaman begitu nggak pernah dibangun oleh PDI Perjuangan. Baik saat Bu Mega, baik saat Pak BY, Gus Dur, dan Pak Habibie jadi presiden. Lah bayangkan saja lah, ketika Jokowi dan JK menang tahun 2014, atau Jokowi Kiai Ma'ruf berjaya di tahun 2019, apa PKS dan Demokrat dipaksa merapat? PDI nggak pernah mau hal seperti itu. Bukan itu saja loh. Apa 2 partai itu coba dihabisi? Enggak, belas enggak. Apa keduanya diobok-obok? Enggak ada ceritanya. Iya, nggak ada sama sekali. Apa 2 partai itu dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, disandera dengan kasus-kasus, sehingga menjadi ancaman? Nggak ada tindakan jahat model begitu. Lah bila ada kontra terhadap PKS dan Demokrat, ya sebatas menjawab apa yang mereka kritik. Penyampaian kritik kedua partai politik karena oposisi, maka dijawab dengan profesional. Nah, sedangkan bergabungnya partai-partai di KIM, kan bisa disimpulkan jadi paksaan toh. Wah, orang gabung awas. Yang kena kasus diancam. Kok cah cilik wah kan itu. Ini model partai politik anak-anak itu. Setelah Golkar dan PAN diintimidasi, sekarang ini ganti PKB yang digertak-gertak, diobok-obok. Muktamar PKB sudah memutuskan loh. Caimin terpilih jadi ketua umum PKB kembali. Wes toh.
ora usah diobok-obok meneh. Lah kok ada pihak yang mau gelar muktamar tandingan ini sopo ini? Kalau ndak kekuatan besar, kekuatan penguasa ora mungkin wani melakukan muktamar tandingan PKB. Nah, sekarang kawan nanya ini ke ngompol semua ini yang masih nyimak ngompol. Apa kondisi politik sekarang ini yang dimaui rakyat? Iya gitu. Kan enggak kan? Aku yang ngerti dicalonkannya Pak Anies, Mas Anies, Bung Anies pasti menimbulkan pro kontra. Baik di internal partai dan eksternal masyarakat. Tapi minimal ini, wakilnya itu dari internal partai sendiri. Bung Dul, anak Betawi. Rano Karno, bukan dari luar partai toh. Lah Mas Anies yang dicagupkan itu sudah berdasarkan banyak pemikiran. Selain dia incumbent, memang elektabilitasnya tinggi di Jakarta. Nah secara internal pasti banyak yang pengen mencalonkan Pak Ahok. Bisa. Lah nanti calonkan bareng-bareng telu ora iso. Gubernur dan wakilnya gubernur aja. Bengawan ya pengen sebenarnya Pak Ahok maju. Pak Ahok jadi calon gubernur, bukan wakil gubernur. Lah wakilnya nyari di internal maupun eksternal partai juga gampang kalau PDIP. Banyak yang mau sebenarnya. Tapi pertimbangan PDI Perjuangan sepertinya tidak seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat profesional, sangat dihitung dengan cermat untuk kemenangan di DKI. Tapi politik tidak sederhana itu loh. Ora gampang. Faktornya banyak banget. Politik itu kaya ini loh, kaya goreng tempe itu loh. Dicemplungke minyak panas, mongah-mongah, ndang mateng. Ora, bukan seperti itu. Omong goreng rempeyek plung mateng dimakan enggak. Tidak sederhana itu. Ora seremeh itu, Bos. Termasuk faktor Pilpres 2029 maupun Pilkada 2029 yang masuk jadi bahan pemetaan besok itu. Mesti Mas Anies dan Bang Rano maju di DKI. Tarungnya itu di Jakarta. Pengaruhnya melebar kemana-mana itu. Ibaratnya dampak yang ditimbulkan nanti. Kalau menang Pak Anies dan Bung Rano gini. Bung Rano karena ini bisa merembet tuh. Ke Jakarta, ke Banten, ke Jateng, hingga Jawa Timur. Termasuk pula di luar Jawa. Termasuk pula mempertimbangkan hubungan Mas Anies sama pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Soalnya pilkada besok November itu yang dibutuhkan dudu menang-menangan pilkada saja. Masih ada pertimbangan lainnya yang dipikirkan oleh PDI Perjuangan. Lalu bila sekedar menang lawan Kang Emil, Pak Suswono, Bengawan yakin yang diajukan ya Pak Ahok gampang menang. Aku sih orang iso cerita ini. Faktor Pak Ahok di pemilu dan Pilpres 2029 intinya di 5 tahun mendatang. Nah, faktor Pak Anies ini penting banget untuk menjadi jangkar. Nah, kita utamanya yang memperhatikan benar kepentingan politik, menjaga demokrasi maupun merawat demokrasi. Ditetapkannya Pak Anies jadi calon gubernur persis dengan yang terjadi di Banten. PDI Perjuangan mengajukan Bu Airin dengan Pak Ade Sumadi. Kader dari luar, dari partai lain. Hanya Bu Airin dari Golkar, kalau Pak Anies itu dari akademisi. Nggak apa-apa. Ini bukan perkara PDIP nggak ada kader. PDIP krisis calon pemimpin. Oh, tidak. PDIP itu gudangnya kader. Gudangnya calon-calon pemimpin. Pertimbangannya bukan hanya nyari pemimpin dari kader internal. Melainkan efek lain untuk partai di 5 tahun mendatang. Untuk menata, memberikan pondasi yang kuat agar partai itu kuat dan masyarakat disejahterakan. Bila ada yang bertanya ini, mengapa mayoritas kursi PDIP berkurang di pemilu tahun ini? Setelah Sri Mulyono dan keluarganya pergi. Dipecat lagi. Meninggalkan partai tanpa pamit. Yang membesarkannya loh, yang melahirkannya. Monggo dinilai sendiri. Dilihat sekarang bagaimana? Apakah mereka merawat demokrasi? Apakah mereka menjaga saat sehatnya politik di negeri ini? Atau justru malah merusaknya? Yang tidak setuju pada pandangan atau analisis Bengawan di Ngompol ini, ya monggo. Bebas kok. Orang kudu manut aku. Lawang bojoku karo anak aku kadang-kadang nggak setuju dengan apa yang saya usulkan. Ya enggak boleh kalau kita maksa-maksa. Setidaknya ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu garis Tuhan yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita jaga, harus kita kawal.
putusan itu menjaga negara dan bangsa ini, yang menempatkan demokrasi sebagai pilihan. Dan majunya Bang Anies dengan Bang Dul, anak Betawi ini, termasuk Bu Airin dengan Pak Adi Sumardi, memberi harapan baru. Pihak yang dipermainkan sama penguasa nggak mudah nyerah. Gusti mboten sare, kata Bu Airin. Tuhan tidak tidur. Kalau Bengawan bilang, oh, Tuhan tidur mau sama saya, no bong-bong. Kami bukan orang-orang yang saat mendapat kekalahan lalu nyetor diri pada pemenang, nyerah. Oh enggak. Selama kesempatan berjuang masih terbuka, penguasa yang zolim mesti kita hadapi, kita lawan. Sejatinya DNA rakyat Indonesia itu pejuang, bukan bangsa pasrah, melainkan petarung. Pasrah itu bila pertarungan sudah diselenggarakan, itu beda lagi. Itu ya, ini pesan Bengawan. Semangat Mbak Airin, semangat Pak Anies dan Bung Rano Karno. Salam Bengawan, salam ngobrol. Dadah.